Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endi Safadila dengan nomor registrasi mahasiswa 16036170005. Ya, saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah analisis olahraga, yaitu mengobservasi dan menganalisis beberapa jurnal yang saya ajukan dengan judul pengaruh metode RICE pada penanganan pertama cedera olahraga bola tangan. Oke, di sini ada 4 bab, yaitu dimana pastinya ada pendahuluan, ada landasan teori, kemudian bab 3-nya pembahasan, dan keempatnya penutup. Di sini saya akan bahas berurutan, yaitu yang pertama ada pengertian dulu. Jadi handball atau bola tangan itu adalah salah satu cabang olahraga bagian bola besar beregu yang saling berlawanan satu sama lain, seperti halnya futsal, basket, seperti itu. Bedanya ini menggunakan tangan, kalau futsal mencetak gol dengan menggunakan kaki. Kemudian untuk jumlah pemain terdiri dari 14 sampai 16 pemain dalam satu tim dengan 7 pemain inti dan sisanya pemain cadangan. Untuk perbedaan bola tangan membawa dan mencetak gol dengan menggunakan tangan, sedangkan sepak bola menggunakan kaki. Dari passing seperti itu, dari heading, kemudian ada juga shooting, itu semua menggunakan kaki, sedangkan bola tangan menggunakan tangan. Sesuai dengan namanya, yaitu bola tangan. Oke. Tujuannya untuk mencetak gol atau skor ke gawang lawan sebanyak-banyaknya agar memenangkan sebuah pertandingan dan mempertahankan gawang dari kebobolan. Tim mana yang mencetak gol paling banyak itulah pemenangnya. Awal mula olahraga bola tangan ini yaitu sudah ada sejak zaman Yunani kuno, sekitar abad 130 sampai 200 Masehi. Tekniknya itu seperti halnya futsal ataupun olahraga lainnya yang memiliki teknik dasar. Di sini juga ada menggiring bola, dribbling, terus menembak bola atau shooting, kemudian mengumpan bola atau passing, kemudian menangkap bola atau catching, dan menghadang lawan atau blocking. Kemudian untuk perkembangannya, bola tangan sendiri kini di Indonesia sudah masuk ke dalam pekan olahraga nasional gitu. Terus kalau untuk cabang olahraga bola tangan ini sendiri sudah dilakukan pemasalan ke sekolah-sekolah di Jabodetabek, baik SD, SMP maupun SMA. Bahkan di ajang Asia pun sudah ada, yaitu kemarin sudah menjadi ajang eksibisi di Asian Games 2018 Indonesia. Next saya akan menjelaskan metode RICE. Apa sih metode RICE? RICE adalah singkatan dari R, rest, E, ice, C, compress, dan E, elevation. Ya, untuk penjelasannya itu akan dibahas nanti di bab selanjutnya. Selanjutnya saya akan membahas di sini tujuan, kegunaan, dan metode yang saya gunakan dalam penelitian ini. Tujuannya untuk mengetahui apakah metode RICE berpengaruh dalam menangani cedera olahraga, khususnya olahraga bola tangan. Kemudian tujuan yang kedua untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari metode RICE untuk apabila digunakan dalam cedera olahraga bola tangan. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui keefektifan metode RICE sebagai penanganan pertama pada cedera olahraga bola tangan. Dan yang keempat, untuk mengetahui cedera apa saja yang biasa terjadi dan seberapa sering atlet mengalami cedera pada olahraga bola tangan. Oke, kegunaannya itu untuk dapat diterapkan sebagai langkah menanggulangi saat terdapat atlet yang cedera, khususnya pada olahraga bola tangan. Kemudian yang kedua, untuk membuat metode baru yang lebih efektif dalam olahraga, khususnya olahraga bola tangan. Yang ketiga, kegunaannya untuk membuat langkah preventif agar tidak terjadi cedera, atau saat terjadi cedera tidak terlalu parah. Kemudian metode yang saya gunakan yaitu metode studi literatur dari beberapa jurnal yang sudah saya baca.
Oke, sebelum masuk ke landasan teori, saya akan memberikan contoh bola dari bola tangan seperti ini. Ini adalah contoh bola tangan yang biasa digunakan para atlet nasional. Sudah ada di sini logo APTI, Asosiasi Bola Tangan Indonesia, yaitu badan organisasi yang menaungi bola tangan di Indonesia. Bola ini ada perbedaannya, yaitu antara bola khusus untuk cowok dan cewek. Yang saya pegang ini adalah khusus untuk cowok karena lebih besar diameternya. Oke, selanjutnya saya akan bahas landasan teori. Di sini yang pertama akan saya bahas cedera. Ya, cedera itu disebabkan beberapa kesalahan. Yang pertama itu misalkan kesalahan pada metode latihan. Ini contoh-contohnya yaitu tidak pemanasan, intensitas atau durasi yang tidak sesuai, kemudian overload atau overtraining. Kemudian cedera disebabkan juga bisa melalui kelainan struktural dan kelemahan otot, tendon, serta ligamen. Nah, untuk jenis-jenis cedera itu ada seperti memar atau bahasa lainnya contusio, kemudian sprain yaitu khusus pada ligamen, kemudian strain pada tendon, kemudian dislocation, kemudian patah tulang atau fraktur, kemudian kram otot, kemudian pendarahan, kemudian kehilangan kesadaran, kemudian luka. Nah, itu jenis-jenis cedera. Kemudian saya akan menjelaskan di sini teori-teori bola tangan. 7,8% atlet pada olahraga bola tangan mengalami cedera karena handball atau bola tangan termasuk olahraga kontak penuh, yaitu dalam artian sering terjadi kontak fisik seperti itu. Kemudian diketahui cedera tubuh bagian bawah lebih besar dibanding cedera tubuh bagian atas karena lebih banyak pergerakan anggota tubuh bagian bawah, terutama untuk melompat dan berlari sprint. Kemudian 0,71% atau satu kasus yaitu ada didapati dislokasi jari disebabkan dia menangkap bola, tenaganya kurang kuat di tangannya atau saat melempar passing bola seperti itu. Kemudian cedera pada pemain perempuan lebih tinggi yaitu sebesar 4,28% dibanding pemain laki-laki yaitu sebesar 3,57%. Di mana 12 kasus yang terjadi itu 11 diantaranya cedera dan 1 kasus kejiwaan, meliputi 3 kasus sprain, 2 kasus kram legio gastrocdextra, 1 kasus panggul, 1 kasus dislokasi jari tangan, dan 1 kasus shortness of breath reaksi konversi. Ini diambil dari jurnal penelitian di mana meneliti tentang bola tangan pada cedera olahraga turnamen trofi internasional handball federation atau IHF 2016 kualifikasi zona Asia 1B. Kemudian landasan teori yang selanjutnya yaitu pentingnya pertolongan pertama pada cedera olahraga. Tujuan penanganan pertama pertolongan cedera olahraga dimaksudkan untuk meringankan beban sakit yang diderita oleh seseorang atlet yang mengalaminya. Kemudian adapun tujuan dari pertolongan ini diantaranya yaitu ada 3. Yang pertama, mencegah bahaya maut atau mempertahankan hidup. Yang kedua, meringankan penderitaan korban dengan jalan, memberikan perasaan yang tenang pada korban, mengurangi rasa takut, gelisah, dan bahaya yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, mencegah penurunan kondisi korban. Ya, kemudian pokok-pokok tindakan yang harus dilakukan yaitu ada 5 hal, di mana jangan panik, pertahankan nafas korban, hentikan pendarahan, kepala lebih rendah, dan pastikan derajat cederanya. Sebuah hasil penelitian jurnal yang berjudul Penanganan Cedera Olahraga pada Atlet PPLM dan UKM Ikatan Pencaksilat Indonesia dalam kegiatan Kejurnas tahun 2013
Sebuah kesimpulan yaitu atlet yang melakukan penanganan cedera olahraga dengan menggunakan metode RICE dilihat dari hasil persentase yakni 78% skala tergolong kuat pada jawaban seringkali, sehingga dapat dikatakan metode RICE cukup berpengaruh dalam penanganan cedera olahraga dan efektif. Oke, landasan teori yang ketiga di sini yaitu metode RICE-nya sendiri. Metode RICE terbagi dari yang tadi saya bilang panjangan dari rest, ice, compress, and elevation. Rest itu sendiri atau istirahat adalah penting karena jika latihan dilanjutkan atau melakukan aktivitas lain dapat memperluas cedera. Hentikanlah pergerakan pada bagian tubuh yang cedera pada saat timbulnya rasa nyeri atau sakit untuk pertama kalinya. Kemudian ice atau pendinginan. Ini berfungsi untuk mengurangi pendarahan dari pembuluh darah pada tempat cedera. Karena pendinginan menyebabkan pembuluh darah di tempat cedera berkontraksi atau menyempit. Kemudian compression atau penekanan. Ini adalah berfungsi untuk membatasi pembengkakan. Untuk penekanan biasa kita lakukan membalutkannya dengan pembalut plastik yang diisi dengan es. Kemudian kita ikat pada bagian yang cedera. Kemudian jangan balut terlalu kuat karena dapat menghentikan aliran darah. Tanda-tanda aliran darah berhenti ialah mati rasa, kejang, dan timbulnya rasa sakit. Apabila terjadi hal tersebut, maka buka bagian yang kita balut tadi, kemudian kita ikat ulang, jangan terlalu kencang. Next yaitu elevation atau peninggian. Letakkan tubuh yang cedera lebih tinggi dari jantung. Ini memanfaatkan gaya berat untuk membantu cairan yang berlebihan. Kemudian, untuk metode RICE biasa dilakukan pada fase akut atau dikerjakan 24-48 jam pertama setelah cedera. Bila tidak ada penyembuhan, kirim ke dokter atau dibawa ke rumah sakit. Dari penelitian yang berjudul Analisis Cedera Olahraga dan Pertolongan Pertama Pemain Sepak Bola Studi Kasus Liga Spring Hill Putaran Kedua Pengcap PSSI Surabaya 2014, didapati 3 kolom cara penanganan pertama cedera olahraga dan hasil masing-masing dari survei tersebut, yaitu A. Menggunakan metode RICE 66% KD, kemudian yang B. Menggunakan obat 53% TP, dan C. Dilakukan stretching 72% KD. Nah, ini didapati hasil bahwa yang lebih besar itu menggunakan metode RICE. Jadi, untuk atlet di Indonesia itu udah lebih sering mengetahui dan menggunakan metode RICE untuk penanganan pertama cedera. Khususnya di sini dari cabang olahraga sepak bola, dan hal ini tidak menutup kemungkinan bila dilakukan untuk olahraga cabang lain. Kesimpulannya, metode RICE sudah familiar di kalangan praktisi olahraga dan sudah sering digunakan dalam menangani cedera pada olahraga, khususnya di sini cabang olahraga bola tangan, dan dapat dikatakan efektif karena berfungsi untuk meredakan sakit serta mencegah pembengkakan pada cedera. Metode RICE sendiri dilakukan 24-48 jam setelah terjadi cedera, dan apabila tidak terjadi perubahan segera dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Indikasi RICE dilakukan pada cedera akut atau kronis ekserbasi akut seperti hematom atau memar, sprain, strain, patah tulang, dislokasi setelah dilakukan reposisi. Kemudian, beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya cedera olahraga antara lain adalah perlu dilakukan kegiatan pemanasan dengan melibatkan latihan dinamis maupun statis, dan perlu dilakukan pengaturan progresi latihan yang baik agar latihan dapat diadaptasi dengan baik oleh tubuh, tidak terjadi overtraining. Seperti itu. Dan saya saran di sini untuk dosen olahraga mengajarkan secara detail metode RICE kepada mahasiswa agar nantinya dapat diterapkan saat terjadi cedera baik pada orang lain maupun saat dirinya bertanding. Kemudian mengadakan sosialisasi atau seminar tentang metode RICE agar permasalahan dapat menyeluruh ke seluruh Nusantara Indonesia. Kemudian mengadakan penelitian lebih lanjut perihal metode RICE supaya dapat dikembangkan dan didapati sebuah metode yang semakin efektif.
Integritas dipadukan dengan sportivitas akan menjadikan sebuah kualitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.